Saat ini, Pierre-Emerick Aubameyang sudah bukan lagi kapten Arsenal. Keputusan ini diambil setelah penyerang asal Gabon tersebut melakukan pelanggaran disiplin. Bahkan Aubameyang juga disingkirkan dari skuad Arsenal. Mantan pemain Borussia Dortmund tersebut sudah tidak terlihat dalam starting 11 The Gunners dalam beberapa pertandingan terakhir. Sejauh ini, Mikel Arteta masih belum menunjuk pengganti Aubameyang sebagai kapten utama Arsenal. Namun, Alexander Lacazette dipercaya sebagai pemimpin tim dalam beberapa pertandingan terakhir. Baru-baru ini, Ben White mengaku siap untuk menjadi kapten Arsenal. Ben White menegaskan bahwa dirinya belum pernah menjabat sebagai kapten klub. Namun ia merasa punya kapasitas untuk memimpin Arsenal. Saya belum pernah melakukannya sebelumnya, tetapi jelas akan menjadi sebuah kehormatan menjadi kapten. Saya pikir saya punya beberapa kualitas untuk menjadi kapten, tetapi kita lihat saja nanti, ujar White kepada Talksport. Dua musim terakhir, Calvin Phillips memang tampil menonjol di lini tengah Leeds. Berkat performanya yang ciamik, ia menjadi andalan Gareth Southgate untuk timnas Inggris. Performa api gelandang 26 tahun itu menarik perhatian Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan ingin memboyongnya ke Old Trafford di tahun 2022 nanti. Namun ketika dikonfirmasi mengenai rumor itu, sang gelandang mengaku sama sekali tidak memikirkan rumor-rumor yang beredar. Ia tidak tertarik dengan rumor tersebut. Phillips menyebut bahwa ia saat ini fokus untuk memulihkan diri dari cedera agar ia bisa segera membela Leeds lagi. Pada kesempatan ini, Phillips juga menegaskan bahwa ia tidak berencana cabut dari Elland Road. Ia menyebut bahwa ia ingin memperpanjang kontrak baru di Leeds United. Saya sangat senang berada di klub ini. Saya tidak peduli dengan kabar-kabar yang beredar. Saya saat ini fokus untuk bisa kembali. Saya berbicara secara rutin dengan pemilik klub. Saya menginginkan kontrak baru dan saya sangat senang di sini, ujar Phillips kepada Daily Mail. Belakangan ini, masa depan Mauro Icardi memang tengah dipertimbangkan. Jebloknya penampilan bomber Argentina tersebut membuat Les Parisiens hilang kesabaran dengannya. Selain itu, bomber berusia 28 tahun tersebut rupanya tak masuk rencana taktik Mauricio Pochettino. Sang manajer pun memberi lampu hijau bagi Les Parisiens untuk melego Icardi. Sejumlah klub Eropa langsung bersiap untuk menampung Icardi. Dari sejumlah klub, Juventus lah yang paling serius menggait ex-Inter Milan tersebut. Tak tanggung-tanggung, Bianconeri bahkan rela menumbalkan Arthur Melo ke PSG sebagai kesepakatan transfer. Namun niat Juventus bertepuk sebelah tangan setelah PSG menolak proposal mereka tersebut. Kabar tersebut diklaim oleh Gazzetta dello Sport. Menurut laporan itu, PSG tak tertarik dengan proposal Juventus yang melibatkan Arthur Melo. Disebutkan jika Les Parisiens hanya bersedia menguangkan Icardi. PSG pun mematok mahar tak kurang dari 60 juta euro alias setara dengan 963 miliar rupiah. Anthony Martial saat ini berada di ambang pintu keluar Manchester United. Beberapa waktu lalu, sang agen mengatakan bahwa Martial ingin cabut dari Old Trafford karena minim jam bermain. Martial sendiri memiliki banyak peminat di bursa transfer. Salah satu tim yang dirumorkan tertarik membajaknya adalah Newcastle. Namun Football Insider mengklaim bahwa The Magpies berubah pikiran. Mereka tidak jadi mencoba merekrut Martial. Menurut laporan tersebut, Eddie Howe memutuskan Newcastle tidak merekrut Martial. Pasalnya, ia menilai timnya tidak terlalu membutuhkan sang striker. Eddie Howe menilai lini tengah dan lini pertahanan Newcastle jauh lebih membutuhkan amunisi baru. Selain itu, ada alasan lain mengapa Newcastle mundur dari perburuan Martial. Ini disebabkan permintaan gaji sang striker yang tinggi. Di MU, Martial mendapatkan bayaran sekitar 240.000 pound sterling per pekan. Ia dilaporkan enggan menurunkan tuntutan gajinya sehingga Newcastle kian mantap untuk mundur dari perburuan sang striker. Sejak musim panas kemarin, Philippe Coutinho masuk dalam daftar jual Barcelona. Tim asal Catalunya itu dilaporkan ingin menjual sang pemain karena performanya yang tak maksimal.
Arsenal merupakan salah satu tim yang meminati jasa Coutinho di musim panas kemarin. Namun karena satu dan dua hal, tim asal London Utara itu gagal mengamankan jasa sang playmaker. Kini dilansir Sport, Arsenal masih meminati jasa Coutinho. Mereka berencana menawarnya dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Arsenal memang tengah membutuhkan playmaker baru karena stok playmaker mereka kurang memadai. Arteta menilai Coutinho bisa menjadi solusi untuk masalah timnya tersebut. Pasalnya, Coutinho sudah familiar dengan iklim sepak bola Inggris. Menurut laporan tersebut, Arsenal membuka komunikasi dengan Barcelona. Mereka mengajukan tawaran untuk merekrut sang playmaker. Namun, Arsenal tidak akan langsung membeli sang playmaker. Mereka berencana meminjamnya terlebih dulu selama 6 bulan. Saat ini, Marcelo berada di ambang pintu keluar Santiago Bernabeu. Penyebabnya yakni persoalan perpanjangan kontrak. Marcelo sejauh ini belum juga menaikkan kontrak anyar. Pihak Real Madrid kabarnya tak punya niatan untuk memperbarui kontrak kaptennya tersebut. Tampil pusing dengan pilihan Real Madrid, Marcelo rupanya berniat mudik ke tanah kelahirannya, Brazil. Menurut rumor yang berkembang, Los Blancos menyiapkan bintang Juventus untuk menjadi suksesor Marcelo. Sosok tersebut adalah Alexandro. Menurut laporan dari Fichajes, nama Alexandro serius dipertimbangkan Real Madrid untuk mengantisipasi kepergian Marcelo di akhir musim nanti. Kans Los Blancos untuk melancarkan misi itu cukup terbuka lebar. Saat ini, Alexandro memasuki tahun-tahun terakhirnya di Allianz Stadium. Jika pergi, hampir dipastikan si Nyonya Tua akan membandrol kepergian Alexandro dengan harga yang relatif murah. Pada tengah pekan kemarin, Arsenal memberikan debut kepada salah satu pemain muda mereka. Ia adalah Charlie Patino yang dimainkan di laga melawan Sunderland di perempat final Carabao Cup. Pemuda 18 tahun itu mempesona di laga itu. Ia bahkan sukses mencetak gol perdananya untuk tim senior Arsenal di laga tersebut. Marca mengklaim bahwa performa apik Patino menarik perhatian Barcelona. El Blaugrana dilaporkan tertarik untuk membajak sang pemain. Menurut laporan tersebut, Barcelona sangat tertarik merekrut Patino. Xavi melihat sang gelandang punya kualitas yang istimewa. Namun ada alasan lain mengapa Barcelona tertarik merekrut Patino. Ayah Patino merupakan orang Spanyol sehingga ia bisa membela timnas Spanyol di masa depan. Barcelona menilai Patino bisa menjadi aset yang berharga. Karena itu mereka akan mencoba membajaknya dari Arsenal. Namun Barcelona tidak akan mudah untuk membajak Patino. Pasalnya Arsenal tak berencana untuk melepasnya. Pada tahun 2020 kemarin, Alvaro Morata memutuskan kembali ke Juventus. Ia dipinjam si Nyonya Tua selama 2 tahun. Masa peminjaman Morata akan berakhir di musim panas nanti. Juventus memiliki opsi untuk mempermanenkan sang striker di akhir masa peminjaman. Namun Calcio Mercato mengklaim bahwa Alvaro Morata bakal gigit jari. Kabarnya, Juventus dilaporkan tidak akan mengaktifkan klausul tersebut. Menurut laporan tersebut, ada alasan mengapa Juventus tidak mengaktifkan klausul rilis Morata. Mereka menilai performa sang striker masih kurang ciamik. Juventus merasa performanya belum sepadan dengan klausul rilis senilai 40 juta euro. Karena itu mereka kemungkinan besar tidak akan mengaktifkan klausul tersebut. Menurut laporan tersebut, dana untuk transfer Morata nantinya akan dialihkan oleh Juventus. Mereka akan menggunakan uang itu untuk merekrut striker lain. Striker tersebut adalah Dusan Vlahovic. Juventus dilaporkan sangat tertarik dengan striker Fiorentina tersebut. Mohamed Salah bisa dikatakan sosok yang tidak tergantikan di skuad Liverpool. Semenjak kedatangannya ke Anfield, sang winger sudah menjadi mesin gol andalan The Reds. Beberapa bulan terakhir, ada sejumlah rumor mengatakan bahwa Salah ingin cabut dari Liverpool. Ini disebabkan The Reds enggan memenuhi permintaan kontraknya. Dilansir ESPN, Liverpool harus siap-siap tekor. Kabarnya, Salah meminta gaji yang sangat besar.
Menurut laporan tersebut, Salah sebenarnya ingin bertahan di Liverpool dengan syarat manajemen Liverpool menaikkan gajinya. Sang winger saat ini meminta gaji sebesar 500.000 pound sterling per pekan. Angka ini naik cukup signifikan dari gajinya saat ini. Salah menilai angka itu adalah angka yang wajar karena ia memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Liverpool. Menurut laporan tersebut, tuntutan gaji Salah itu membuat Liverpool pusing. Pasalnya, mereka kesulitan memenuhi mahar tersebut. Alhasil, manajemen Liverpool saat ini sedang menego Salah agar mau menurunkan tuntutan gajinya tersebut. Karir Luuk de Jong di Barcelona dikabarkan akan segera berakhir saat bursa transfer musim dingin tiba. Striker asal Belanda tersebut rencananya akan dilepas ke klub lain usai penampilannya tak kunjung membaik. De Jong baru datang ke Camp Nou pada musim panas 2021 lalu dengan status pinjaman selama 1 tahun dari Sevilla. Dalam kontrak pemain 31 tahun tersebut juga ada opsi pembelian permanen. Sayangnya, De Jong tak mampu menunjukkan performa terbaiknya bersama skuad El Blaugrana. Laporan dari Mundo Deportivo mengklaim jika Barcelona akan melakukan oper kontrak, De Jong tidak akan dipulangkan ke Sevilla, melainkan meneruskan musim ini bersama klub lain. Menurut laporan tersebut, De Jong akan pindah ke klub Spanyol lainnya, yakni Cadiz. Cadiz dikabarkan sudah mencapai kesepakatan segitiga dengan Barcelona dan Sevilla untuk meneruskan peminjaman De Jong. Kini, mereka hanya membutuhkan persetujuan sang pemain untuk meresmikan transfer ini pada Januari mendatang. Penyerang asal Nigeria Odion Ighalo dikabarkan menjadi incaran utama untuk posisi penyerang Newcastle United pada bursa transfer Januari. Dikutip dari Sky Sport, Newcastle United yang saat ini berusaha bisa bertahan di Premier League tengah berbenah. Odion Ighalo dirasa cocok untuk membantu klub mencapai target tersebut. Saat ini, Odion Ighalo masih terikat kontrak dengan Al Shabab hingga musim panas 2023. Dia tercatat sebagai pencetak gol terbanyak kasta tertinggi Liga Arab Saudi dengan torehan 9 gol dari 13 penampilan. Al Shabab telah menanyakan secara informal kepada pemain berusia 32 tahun tersebut jika Newcastle datang untuk membelinya. Selanjutnya, Odion Ighalo disebut akan mempertimbangkan secara serius untuk pindah jika ada kontak resmi dari Newcastle. Odion Ighalo sebelumnya pernah bermain di Premier League bersama Watford dan Manchester United. Dia mencatatkan 67 penampilan dan mencetak 17 gol. Dua tahun terakhir, reputasi Koundé di Spanyol sedang meningkat pesat. Ini disebabkan sang bek menunjukkan performa yang sangat ciamik di lini pertahanan Sevilla. Sejauh ini, ada 2 klub yang dilaporkan ingin membajak Koundé. Mereka adalah Manchester United dan Chelsea yang naksir berat atas bek Prancis tersebut. Namun menurut Duncan Castells dalam Transfer Window Podcast, Koundé diklaim sudah memilih untuk bergabung dengan Chelsea. Menurut laporan itu, Chelsea sangat serius ingin mendatangkan Koundé. Mereka ingin menjadikannya sebagai pilar pertahanan mereka yang baru. Menurut laporan yang sama, Koundé sudah siap pindah ke Chelsea. Kini ia hanya menunggu tim asal London Barat itu menebus mahar transfernya. Mahar transfer Koundé bisa dikatakan sangat tinggi. Sang bek dipatok di angka 80 juta euro. Koundé dianggap salah satu calon bek terbaik dunia di masa depan. Karena itu, Sevilla merasa wajar jika membandrol sang pemain di angka setinggi itu. Timnas Indonesia berhasil melaju ke final usai memetik kemenangan dramatis 4-2 atas Singapura pada leg kedua semifinal Piala AFF 2020. Bermain di National Stadium Sabtu malam waktu Indonesia Barat, laga leg kedua semifinal ini berjalan sengit dan penuh drama. Timnas Indonesia unggul terlebih dulu melalui Ezra Walian di menit 11. Namun Singapura berhasil menyamakan kedudukan lewat kaki Son Uyong di menit ke-45+4. Singapura bermain 10 pemain usai Safwan Baharudin mendapatkan kartu kuning kedua.
Di menit 67, Singapura kembali kehilangan pemain setelah Irfan Fandi juga mendapatkan kartu merah. Melawan 9 pemain Singapura, timnas Indonesia harus kecolongan pada menit ke-74 usai Sahdan Sulaiman mencetak gol lewat tendangan bebas. Namun, timnas Indonesia selamat dari kekalahan setelah berhasil menyamakan kedudukan di menit 87 lewat gol yang dicetak oleh Pratama Arhan. Skor 2-2 mengakhiri waktu normal dan memaksa kedua tim memainkan babak perpanjangan waktu. Baru memulai babak perpanjangan waktu, Indonesia berhasil kembali memimpin lewat gol bunuh diri Syahwal Anwar pada menit ke-91. Pada menit ke-105+2, gol Egy Maulana Fikri memastikan skor akhir 4-2 untuk kemenangan tim Garuda. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia berhak melaju ke final dengan agregat 5-3. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi pemenang antara Thailand versus Vietnam di final AFF 2020.